Oke, oke, Bismillahirrahmanirrahim. Facebook, ya sambil kita linkkan ke Facebook ya. Hmm. Oke, di sini yang sudah datang Bang Warji, Bang Yuliadi, Bang ini. Buku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran kan kawan-kawan? Ya, kasih jempol aja kalau kedengaran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, sehingga akhirnya malam ini kita berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol dikit terkait buku yang pernah saya tulis tahun lalu, 1,5 tahun yang lalu lah tepatnya, yaitu buku Sadar Finansial. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Beki Nantan, mungkin ada yang belum kenal. Ya, sehari-hari saya adalah penjual madu dan menjadi mentor keuangan di beberapa grup ya. Buku Sadar Finansial yang malam ini akan kita diskusikan sebenarnya adalah pengalaman ketika saya mengisi kelas online Sadar Uang Bisnis. Jadi di kelas itu kita belajar bagaimana mengelola keuangan usaha sehingga akhirnya usahanya tidak hanya kelihatan labanya, tapi juga bisa kelihatan uangnya, sehingga akhirnya juga pada akhirnya bisa mengembangkan bisnisnya sampai ke titik yang lebih baik. Gitu. Nah, hasil obrolan-obrolan di grup itu akhirnya saya jadikan bahan ya. Saya jadikan bahan untuk menulis buku ini. Oke. Kalau bicara tentang buku Sadar Finansial, maka ada beberapa bagian yang akan saya jelaskan ya. Tapi di awal kenapa akhirnya saya menulis buku ini? Ya, pertama memang karena saya suka menulis ya kan. Saya suka menulis, saya sudah rutin menulis itu sejak 2003, sehingga kemudian saya juga menulis electronic book waktu itu kan, dan akhirnya ketika kalau tidak salah sudah angkatan 30 ya, 30 di kelas Sadar Uang Bisnis, saya mencoba merangkum semua obrolan yang pernah kita buat, jadi perbaikan-perbaikan yang pernah kita lakukan dalam modul belajar, itu akhirnya kita susun dalam sebuah buku, yaitu Sadar Finansial. Di dalam buku ini sebenarnya saya ingin lebih besar isinya itu tentang pengalaman ya. Pengalaman jatuh bangun saya di usaha, sehingga akhirnya alhamdulillah hari ini usaha kita menjadi relatif lebih stabil, dan kita ingin agar pengalaman baik ini bisa kita sharingkan sehingga kawan-kawan bisa meniru, bisa ikut
menduplikasinya di usahanya masing-masing. Ya. Bagian pertama itu kita nanti akan lebih banyak berbicara di buku ini tentang uang itu sendiri. Ya, jadi kalau kita bicara sejarah uang, uang itu sebenarnya dulu awalnya itu manusia itu hanya apa bahasanya pengen produksi sendiri aja. Jadi ketika dia butuh sesuatu dia produksi sendiri. Nah kemudian akhirnya berkembang kan udah nggak mungkin lagi buat sendiri. Akhirnya mereka saling barter. Barter, ada yang punya ayam tukar dengan baju misalnya, yang punya beras tukar dengan apa gitu. Nah, pertukaran ini akhirnya lama-kelamaan juga dirasa kok nggak adil ya, mungkin kan seperti itu ya kan. Ya, kan besarnya berbeda. Ya nilainya mereka rasa jadi kok berbeda, kok ditukar sama gitu. Sapi tukar sama ayam misalnya kan. Karena memang si A lagi butuh sapi, yang satu butuh ayam. Nah, kemudian akhirnya dibuatlah semacam alat tukar. Alat tukar itu dulu awalnya ya ada yang batu, ada yang kuningan, ada yang tembaga, dan seterusnya. Logam gitu, sampai akhirnya ditemukanlah emas. Nah, emas lah yang dijadikan sebagai alat pertukaran. Ya, jadi akhirnya emas dipakai sebagai alat tukar. Nah, seiring berjalan waktu sampai akhirnya kalau tidak salah itu sejarah uang kertas itu muncul ketika di Perang Dunia. Perang Dunia, kemudian udah repot lah kemana-mana bawa emas gitu kan. Akhirnya dibuatlah sebuah lembaga tempat nitip emas. Setiap emas yang dititip itu ada suratnya. Jadi misalnya Bang Warji hari ini punya emas 10 kilo, titip ke lembaga itu. Jadi lembaga ini mengeluarkan surat bahwa Bang Warji punya emas 10 kilo. Nanti ketika akhirnya Bang Warji mau beli mobil gitu, ya udah tinggal bawa suratnya. Ini loh bukti bahwa saya punya punya emas 10 kilo gitu. Nah, jadi seperti itu, dan lambat laun makin banyak kan emas yang disimpan. Nah, lembaganya ini mulai mikir, ini emasnya banyak. Sementara dulu kan satu surat satu emas. Nah, mungkin ya namanya manusia ya kan, ada sedikit culasnya ya kan, atau tamaknya, sehingga akhirnya kan bisa aja nih satu emas suratnya 2, atau satu emas suratnya 3, surat 4, dan seterusnya. Dan inilah yang akhirnya berkembang sampai hari ini, dan akhirnya setiap lembar uang yang keluar itu nggak ada jaminannya. Nah, gitu. Kalau dulu itu ada jaminan, tiap lembar itu ada jaminannya, ada jaminan emas di belakangnya, ya seperti itu. Nah, jadi seiring berkembangnya waktu, ya emasnya justru nggak ada lagi, dan akhirnya emas jadi barang langka kan, dan ya hari ini ya jadi makin mahal harganya. Nah, itulah sejarahnya uang. Jadi pakai awalnya barter, kemudian awalnya buat sendiri barter, kemudian pakai alat tukar tembaga, kuningan dan sebagainya, sampai ke emas. Emas akhirnya diganti dengan kertas. Nah, itulah sejarah munculnya uang kertas hari ini. Dan ya sekarang mungkin udah nggak ada lagi fisiknya ya, udah pakai uang digital seperti itu. Tapi apapun itu sebenarnya satu hal yang kawan-kawan harus pahami bahwa ya itulah dia uang ya. Jadi uang seperti itu. Nah, jadi bukan masalah uang itu dalam bentuk apa, tapi bagaimana sebenarnya yang ingin saya ceritakan di dalam buku ini adalah bagaimana kita mengendalikan uangnya, kan begitu. Sehingga akhirnya kawan-kawan bisa mengembangkan uang ya. Jadi kan awalnya itu kan kita ngumpulin uang, ya kan, ngumpulin, kemudian kita bisa mengaturnya, ya kan. Urutannya itu kan begitu. Pertama kita mulai ngumpulin dulu, ya kan, bisa dari jualan, kerja dan sebagainya. Setelah bisa kumpul, akhirnya kita belajar menabung atau belajar mengaturnya. Ya, punya gaji 2 juta gimana ini cukup 1 bulan. Nah, kemudian terus berkembang dan terus berkembang gitu kan. Nah, sampai yang ke tingkatan berikutnya, setelah kita bisa ngumpulin, kita bisa ngatur, kita mulai belajar menabung. Nah, yang ketiga, yang keempat, akhirnya kita belajar mengembangkan uang. Nah, inilah yang ingin banyak saya sharingkan di sini, terutama terkait dengan keuangan usaha. Mungkin banyak kawan-kawan di sini yang hari ini reseller gitu kan, atau hari ini masih karyawan tapi pengen punya usaha sampingan. Nah, ini di dalam buku ini saya ceritakan bagaimana yang saya lakukan,
untuk bisa mengembangkan uang yang awalnya sedikit terus berkembang lama-lama menjadi bukit seperti kata patah kan gitu ya. Ya, jadi itu dia. Nah, kemudian di dalam buku ini juga memang tidak seperti buku akuntansi ya. Jadi kawan-kawan akan sedikit sekali dapat cerita bagaimana sih bikin laporan keuangan yang detail gitu kan. Nanti akan cuma saya jelaskan beberapa contoh-contoh sederhana, tapi pola pikir ya. Lebih banyak ini saya ceritakan di dalam buku ini adalah pola pikir terkait keuangan usaha. Sehingga akhirnya kawan-kawan bisa mengendalikan uang usahanya dan terus bertumbuh. Nah, kemudian ya, bagian pertama itu saya banyak cerita tentang kesalahan ya. Jadi banyak kawan-kawan hari ini kan nggak tahu sebenarnya salahnya di mana. Ini kita jualan banyak, hasilnya ada, catatannya ada uangnya, tapi uangnya nggak ada. Nah, kan itu yang paling sering kejadian. Nah, jadi di dalam buku ini saya ceritakan bahwa apa saja sih sebenarnya kesalahan-kesalahan yang paling sering kita lakukan dalam mengendalikan keuangan kita. Yang pertama itu yang sudah jamak dilakukan, yaitu adalah masih campurnya uang pribadi dan uang usaha. Ini yang paling sering terjadi, dan inilah yang menjadi penyebab ya, karena bercampur itu kita nggak tahu ini uang mana yang mau kita pakai. Ketika ada pengeluaran banyak, kita langsung pakai aja semuanya gitu ya. Nah, ini yang pertama. Jadi kawan-kawan seringkali karena mencampur itu kita nggak tahu lagi. Udah dicatat kok Bang, iya. Masalahnya kan fisiknya itu masih bercampur. Gara-gara bercampur, akhirnya kita nggak tahu sebenarnya secara real ini uang kita berapa, uang usaha berapa. Nah, ketika ada pengeluaran mendadak, katanya mendadak gitu kan, mendadak, akhirnya kita pakai aja. Nah, ini awal masalahnya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Jadi kesalahan pertama itu mesti campur uang pribadi dan uang usaha. Nah, caranya gimana ya? Dipisahin lah. Ya, idealnya memang kawan-kawan misahkannya itu dengan rekening bank. Ya, idealnya pakai rekening bank. Itu idealnya. Ya bolehlah di satu bank biar gampang mindah-mindahinnya, ya kan, bagi-baginya. Atau mau dipisah juga nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ya, tapi kan Bang nanti ada kena biaya admin dan sebagainya. Kan ada juga sih rekening bank yang nggak ada biaya admin. Ya, jadi nggak usah. Kalau emang Bang saya di kampung nih, kayak mana nih biar mau buat ke bank itu payah, harus perjalanan berkilo-kilo melewati lembah dan hutan gitu, karena gimana? Ya bisa. Kalau di awal sekali saya bilang coba kawan-kawan yang penting pisah dulu. Bentuknya gimana? Bisa pakai kaleng, ya kan? Ini kaleng satu, ini uang usaha, ini kaleng satu uang pribadi, ya kan? Ini kaleng berikutnya nanti untuk yang lain-lain. Nah, itu dia, pakai kaleng, pakai dompet dan sebagainya. Yang penting pisah. Nah, kenapa harus pisah? Kan itu pertanyaannya. Jadi ada semacam masalah di dalam psikologis kita itu kan nggak bisa nengok uang banyak. Nggak bisa megang uang banyak. Kalau pegang uang banyak tuh pikirannya cuma satu, kayak mana bisa ngabisin uang ini secepat mungkin. Ya, itu dia yang banyak terjadi. Jadi kalau pegang uang, pikiran kita itu ini uang mau beli apa ya? Nah, itu dia. Bagus beli, pokoknya gitulah banyak. Nah, salah satu cara untuk meredam masalah psikologis ini adalah ya dipisah dulu. Jadi yang kita pegang setiap hari itu adalah yang kalau saya sebut di sini kesalahan kedua itu adalah kita nggak ngasih gaji. Nah, jadi ada satu rekening khusus yang kita pegang setiap hari kemana-mana kita bawa, itulah uang gaji kita. Nah, uang gaji inilah yang boleh kita habisin. Kalau kata Bang Hairul Amri itu kan, ada Bang Hairul Amri ini bukunya Cakap Keuangan, habiskan semua gajimu. Nah itu, jadi kita sebagai seorang pengusaha, tapi masih ikut kerja, kayak saya juga masih ikut kerja, ya itu ada gajinya. Nah, kita menggunakan uang gaji yang dari usaha kita itulah yang kita pakai sehari-hari. Ya, jangan semua uang dipegang. Nanti pegang ya semua mau dipakai. Begitu. Nah, gaji ini boleh dihabisin. Habisinlah sampai kandas. Ya kan? Misalnya nih, Bang, akhir bulan masih ada sisa 500.000 tanggal 30 ini kan. Besok gajian. 500.000 ini diapain? Disimpan atau gimana, Bang? Nggak usah, habisin aja. Bawa keluarga jalan-jalan, makan-makan di mana gitu kan. Nah, biar puas. Tujuannya apa? Biar puas. Ya, secara psikologis kita puas nanti. Jadi kita nggak mudah tergoda lagi melihat yang
uang di kantong sebelah, ngelihat uang di kaleng sebelah atau yang di rekening sebelah. Nah, dalam waktu yang lama ini akan membentuk sebuah kebiasaan baru dalam memandang uang. Jadi kawan-kawan nanti akan lebih hati-hati, lebih sayang sama uangnya. Itu yang akan terbentuk nanti. Karena kita udah terbiasa tadi menggunakan cuma uang gaji, ketika akhirnya nanti udah terbiasa ini dengan uang gaji, udah terbiasa. Dalam waktu yang lama nanti muncul kebiasaan, ya udah kita cuma ngabisin uang gaji. Ketika ngelihat uang usaha udah besar gitu, makin banyak, kita ya biasa aja gitu. Dan kita timbul rasa sayang gitu, sayang lah mau dibelanjain kemana-mana gitu kan. Bagus nanti untuk pengembangan usaha aja. Nah, seperti itu dia. Nah, ini yang pertama. Jadi kesalahan pertama itu nggak terpisah ya, nggak tercampur uang antara uang pribadi, uang usaha. Nah, tapi pemisahan di uang usaha ini perlu juga ternyata. Saya perhatikan juga kalau uang usahanya itu cuma satu rekening, kan jadi kelihatan banyak terus duitnya ya kan. Nah, jadi seringnya kita kalap juga nih. Nah, karena merasa punya uang, udahlah deh, beliin stok aja. Ya, yang jualannya punya stok, beliin stok aja deh. Atau dia produksi, dia beliin bahan aja banyak-banyak gitu. Kalau bisa beli banyak kan harganya lebih murah. Ya kan kayak Bang Hairul Amri jualan kopi, ya udah saya beli kopinya banyak aja deh gitu kan, diskonnya lebih gede daripada kalau kita belinya cuma sekilo-sekilo. Atau kayak misalnya yang jualan madu gitu kan, ambil harga biar dapat harga agen, ngambil 30 kilo gitu. Tapi kan kemampuan dia nggak ada di situ, belum sampai situ sebenarnya, sehingga akhirnya jadi beban kan, jadi beban stoknya nggak habis, uangnya udah kepake semua. Jadi uang usaha pun menurut saya itu kawan-kawan harus bagi lagi. Pertama itu ada rekening utama ya, atau ada dompet utama, itu nanti uang dari konsumen itu semua masuk ke situ. Dan bayar ke supplier juga dari situ. Nah, jadi dia masuknya dari konsumen, transferan atau apa, kemudian nanti yang keluar ke supplier, bayar supplier, ya itu dari rekening itu juga, ya seperti itu. Yang kedua ada namanya rekening operasional. Nah, ini untuk kegiatan operasional, gaji, sewa tempat, listrik dan sebagainya. Yang ketiga adalah rekening laba. Ya, ini dia nih. Nah, ini yang jadi perhatian saya di buku ini, bahwa kawan-kawan itu mulai harus aware bahwa bisnis yang baik itu bisnis yang punya laba. Nah, bisnis yang berumur panjang itu adalah bisnis yang punya laba. Nah, jadi kalau misalnya kawan-kawan hari ini punya usaha, ya udah pikirkan kalau memang ada labanya, udah terlihat ada labanya langsung dipisahin di awal. Ya, kayak kita jualan madu gitu kan, jualan madu harga beli sekian, harga operasional semua sekian, akhirnya dan ujungnya misalnya ada 5.000 misalnya per kilo. Ya udah nanti kita udah secara sadar tiap minggu itu 5.000 kali sekian kilo kita jual seminggu, itu kita pisahin ke rekening laba. Ya, jadi kalau nanti sudah terbiasa membuat catatan keuangannya, nanti kita tahu modal berapa, operasional berapa, laba berapa. Ya, tinggal dipisahin aja. Setiap awal bulan, tiap terjadi transaksi malah itu bisa kita pisahin kalau mau ini. Ya, kalau itu yang kita lakukan ya selama ini. Jadi rekeningnya dipisah lagi, rekening usahanya dipisah lagi. Jadi nggak cuma rekening ada rekening usaha aja nggak. Tapi ada juga rekening usaha itu ada untuk operasional, untuk transaksi utama, sama nanti untuk laba. Satu lagi ya tadi yang untuk gaji ya, itu untuk rekening pribadi yang kita bawa kemana-mana. Nah, seperti itu. Itu yang kesalahan pertama. Yang kedua nanti kesalahannya dari gaji ya kan, karena kita nggak ngasih gaji. Ini kan usahaku bang, uangku. Bebas lah aku mau pakai, ya kan? Nah, seperti itu. Itu yang banyak mindsetnya begitu. Kalau kita sudah hari ini mindset itu harus diubah. Kalau kita buka usaha, maka sejak saat itu kita itu cerai dengan uang usaha. Kita bisa ambil uang usaha itu dari apa? Pertama dari gaji, yang kedua dari apa? Bagi hasil nanti. Kalau misalnya uang usahanya ada keuntungan, nah itu yang kita ambil lagi. Bisa kita bagi per bulan, bisa bagi per 3 bulan, 6 bulan atau per tahun. Namanya dividen. Ya, kalau kita sendiri pemilik usahanya, ya udah keuntungannya boleh kita pakai semua nanti. Atau nanti dibagi lagi. Ya, pembagiannya apa nanti bisa saya jelaskan. Ya, itu dia, nggak punya gaji. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini juga sering terjadi nih karena usahanya masih di rumah. Ya kan, masih di rumah sendiri, itu properti kan properti pribadi. Dipakai buat usaha. Harusnya apa? Ya harusnya dibayar sewanya, Bang. Ya. Jadi kawan-kawan nanti mulai coba, aku kan pakai kamar nih untuk ruang produksi misalnya atau buat gudang. Nah, berapa sewa kamar itu dikeluarkan sebagai biaya operasional usaha.
walaupun masih hari ini masih pakai uang, masih pakai rumah sendiri. Ya, kenapa? Biar nanti kalau akhirnya usaha ini membesar, kita sudah terbiasa menyusun memasukkan namanya komponen biaya sewa ke dalam struktur harga kita kan, atau struktur biaya kita, sehingga nanti kalau kita pindah nyewa tempat ya udah nggak kaget, memang udah dikeluarin dari awalnya gitu kan, seperti itu. Sama seperti hari ini punya motor, ya udah pakai biaya biaya motornya ditanggung sama usaha. Bisa dalam bentuk sewa atau bensinnya yang nanggung nanti usaha, atau perawatannya nanti yang nanggung usaha, dan seterusnya. Ya pokoknya properti pribadi yang masih dipakai untuk usaha ya itu dihitung sebagai sewa lah bahasanya gitu. Ya. Nah, selanjutnya ini juga nih yang sering saya jumpai, kawan-kawan tuh takut ngambil untung. Jadi jualannya itu strateginya adalah bagaimana bisa menjual lebih murah daripada tetangga sebelah. Ya, jadi itu yang masih sering terjadi, tetangga jual berapa aku bisa harus jual di bawah itu. Karena kita memahami bahwa usaha yang produk yang laku adalah produk yang lebih murah daripada yang lain. Seperti itu ya. Tapi itu nggak tepat, karena memang kita juga harus mulai berhitung gitu. Ya kan, biaya-biaya yang bakal timbul nanti itu akan mempengaruhi. Ya kalau sekarang masih sendiri sih oke, ya kan, masih sendiri untungnya dikit ya nggak masalah. Tapi nanti kalau udah mulai terasa, kalau kawan-kawan sudah punya karyawan, ya kan, itu akan terasa, ya kan. Nah itu yang itu harus mulai direncanakan dari awal. Ketika akhirnya membuat harga produk itu udah termasuk itu semua, rencana pengembangan dan seterusnya. Ya, itu dia, takut ngambil untung. Habis itu apa lagi ya? Nah ini yang saya tulis lagi di sini, takut ngambil untung. Habis itu ya malas catat ya. Oh ya, selanjutnya itu ada yang kita itu abai dengan hutang piutang. Nah ini yang sering terjadi juga. Kita ke suppliernya baik nih, ya kan. Duh, bawa aja dulu, nggak apa-apa, nanti bayar gitu kan. Udah bawa aja dulu. Nah itu kan hutang tuh, ya kan. Kalau kita nggak menyesuaikan dengan kemampuan kita menjual, nah ini akan jadi masalah. Ada satu kasus itu di teman saya di Jawa, dia dibantu sama suppliernya jualan jilbab, kemudian akhirnya setiap dia pesan produk A, B, C, dikasih D, produk D. Nah D ini kata suppliernya udah bawa aja, nggak apa-apa, katanya nanti juga bayarnya nanti aja gitu. Ternyata setiap bulan ditagih tuh barang, sementara barang itu belum laku. Kan jadi beban dia merasa nggak enak, udah dikasih bantuan, masa nggak bayar gitu, sampai akhirnya barang itu numpuk di gudangnya yang nggak laku itu sampai 400 juta, bayangin. Dan dia merasa nggak pernah dapat untung, bang, uangnya habis aja buat bayar itu, katanya. Nah ini yang terjadi, dan akhirnya dia tanya ke saya, gimana bang? Udah, pertama stop dulu, suppliernya di-cut. Setelah suppliernya di-cut, apain bang? Ya udah, jualin dulu itu barang yang ada, kan nilainya 400 juta itu. Jualnya gimana bang? Untung atau jual modal? Terserah, yang penting jadi duit, saya bilang. Ya, akhirnya dia jual, tiap hari dia live Facebook jualan jilbab. Kemudian akhirnya laku lah barang itu, habis semuanya itu hampir dapat 300-an juta dia. Terus dia nanya lagi, bang, udah dapat 300 juta ngapain lagi bang? Ya udah, bebas lah, mau ngapain, udah punya modal 300 juta kok. Akhirnya dia punya konveksi sendiri sekarang kan, nggak tergantung dengan supplier yang bandel. Dia ngatur semua, belanjanya diatur semualah, nggak asal-asalan kayak sebelumnya. Nah itu yang dia lakukan, dan akhirnya hari ini ya alhamdulillah, ya omsetnya baru setengah M, ya kan, labanya 125 juta per bulan, kan lumayan ya. Nah seperti itu. Nah ini dia kesalahan-kesalahan yang paling sering terjadi, sehingga akhirnya oh ya itu tadi hutang. Kemudian piutang juga kawan-kawan, karena pengen, takut nggak laku nih, takut nggak laku barangnya, udah bawa aja dulu lah, gitu juga kita sama konsumen kita, udah bawa aja dulu, nanti bayar kalau udah ada uangnya. Nah ini jadi masalah, kemudian akhirnya konsumen ini nggak bisa bayar, ya kan, kabur, pindah dan sebagainya, akhirnya nggak tertagih ya. Seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan yang hari ini masih ngasih utangan sama orang lain, ya coba di list, ya kan, siapa aja yang punya utang, mati tagih. Bang, nggak berani nagih ya, nggak, ya kalau nggak berani nagih nggak apa-apa. Yang kedua dilakukan, ikhlaskan, ya. Kalau nggak berani nagih, ikhlaskan. Cuma dua itu caranya kalau punya piutang sama orang. Dan yang terakhir itu, kita kesalahan yang sering terjadi, malas nyatet, yang malas mencatatnya. Jadi setiap transaksi itu mesti dicatat.
masuk berapa, keluar berapa. Makanya saya diajarin kawan saya dulu, sebenarnya yang dicatat tuh dua aja bang. Pertama uang masuk, uang keluar. Yang kedua barang masuk, barang keluar. Dua itu aja dulu, rutin kita catat. Misalnya hari ini kita jualan apa nih? Ya, kalau yang di sini kan jualan madu misalnya, atau jualan baju nih kayak Bang Midun kan jualan baju nih. Ya udah, beli baju berapa? Tiga. Ya udah catat. Hari ini masuk baju tiga, tipenya apa? Kasih kode. Terus terjual dua, ya keluar jual dua. Itu aja dulu coba, rutinkan aja itu. Kalau ada masuk duitnya, terjual dua, berapa duitnya? Ada duitnya. Oh yaudah, tulis duitnya berapa. Begitu aja terus. Ya, jadi catatannya itu nggak usah aneh-aneh, nggak usah rumit-rumit. Ya itu aja dulu. Keterangannya apa, barangnya masuk atau keluar, uangnya masuk atau keluar, berapa. Nah, nanti kan kalau udah di list semua itu nanti gampang ngatur kalau misalnya mau hitung laba rugi. Laba rugi kan udah kelihatan, omset berapa, harga pokok berapa, ya kan, biaya operasional berapa, kan ketahuan semua tuh dari catatan uang masuk, uang keluar aja itu sebenarnya. Ya. Itu yang dasar sekali sih. Saya di sini banyak cerita yang dasar aja. Kalau mau detailnya memang kita harus ngobrol dengan apa ya, akuntan publik ya. Di sini ada nih, ada Bang Hairul Amri nih. Ini guru saya kalau soal akuntansi. Ya, jadi ya beliau apa ketua saya ini. Jadi apa kalau mau detailnya memang harus di apa semua ya, ditulis semua seperti standar akuntansi, karena memang standar akuntansi itu dibuat untuk mengurangi potensi kesalahan ya, sehingga akhirnya kesalahan-kesalahan dalam, apalagi kalau udah usahanya udah gede, nah itu bakal terasa itu, karena hilang selembar dua lembar itu nggak terasa, tapi akan mengganggu juga. Tapi kalau masih kecil-kecil ya udah kita pakai yang sederhana aja dulu. Yang penting kawan-kawan tahu uangnya masuk berapa, keluarnya berapa, labanya berapa, ya kan? Nah, itu dari situ nanti kita bisa kembangkan. Ya kan? Seperti saya sebutkan tadi bahwa bisnis yang baik itu bisnis yang punya profit. Ya, walaupun ini belum selesai. Ya, profit aja belum selesai karena kita butuh namanya cash. Nanti kan di akhir kita butuh cash. Ya. Bisnis yang punya cash itu akan bertahan dia. Makanya saya sering bilang sama kawan-kawan, kalau bisa nggak usah nyetok lah. Ya, lebih bagus punya duit, karena kalau punya duit kita bisa beli stok. Kalau punya stok nggak bisa, nggak muter, dia jadi masalah nih nanti. Ya, akan jadi masalah. Kecuali kalau memang kita sudah tahu pola permintaan kan, pola permintaan konsumen kita berapa. Oh, sehari permintaan madu 200-300 kilo. Jadi 10 hari harus 3 ton. Ya kan, per 10 hari kita nyetok, artinya setiap 10 hari harus 10 ton, 3 ton masuk. Nah, begitu seterusnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya hari ini masih kecil-kecilan, ya nggak usah nyetok banyak-banyak. Secukupnya aja, kita cari aja mana produk yang paling laku, nah kita stok aja itu. Yang minimal kalau orang nanya, bang ada produk ini? Ada. Bang ada yang ini? Ada. Bang ada yang ini? Ada. Saya punya tetangga itu punya toko besi. Saya kalau datang situ, ada ini? Ada bang. Padahal dia cuma punya dua itu. Satu sampel, satu yang kalau ada yang beli, dilepasnya itu. Ambil untung nggak banyak-banyak, karena stoknya dikit kan otomatis potongannya kecil dari suppliernya. Tapi kan putarannya cepat, artinya dia nggak perlu harus nahan uangnya banyak-banyak di stok. Itu yang paling penting. Ya, jadi mindset ke depan, kawan-kawan kalau punya usaha apa, pertama ya kita harus sudah tahu omset berapa, laba berapa, nanti dari laba ini kita harus tahu berapa cashnya. Nah gitu. Ya, jadi urutannya begitu nanti. Dan itu yang akan banyak kita diskusikan di dalam buku ini. Ya, mungkin itu dulu lah ya pengantar ya Bang ya. Ada 28 menit saya bicara. Kalau mau diskusi boleh Bang, nanti di unmute atau di chat juga boleh ya. Ini juga ada live Facebook, cuma saya nggak tahu ini nanti kalau ada yang nanya di Facebook. Oke. Oke, yang di sini dulu kalau ada yang mau bertanya. Monggo. Ya, ada yang mau tanya? Ada Kak Tata baru masuk.
Monggo di unmute aja nanti. Mungkin Bang Amri mau nambahin, Bang? Oke, Bang Midun senyum-senyum aja nih. Sama marga kita ya, Bang. Apa kita buat nanti, Bang, Persatuan Marga Kinantan, Bang? Gimana, Bang, kalau keuangannya cuma gaji? Nah, itu dia tadi. Kan saya katakan tadi, kawan-kawan, pertama, tingkatan pertama itu kita hanya apa ya namanya tadi, mengumpulkan uang. Nah, jadi kemampuan pertama yang harus kita punya sebagai seorang manusia itu adalah bagaimana bisa menghasilkan uang. Kalau hari ini masih dari gaji, udah syukuri dulu. Nah, itu dulu pertama, syukuri dulu. Yang kedua, belajar mengelolanya. Ya, jadi uang yang ada di gaji tadi itu dikelola. Pertama, untuk investasi, ya. Jadi tabungan itu, Bang, di awal, Bang. Ya, misalnya gajinya sekarang cuma 2 juta gitu kan. Kita niatkan minimal 5% tiap bulan kita potong buat simpanan. Nah, jadi memang yang pertama sekali harus disimpan itu ya simpanan itu, Bang. Kalau tadi 5% dari 2 juta ya artinya 100.000. Tiap bulan Abang punya kaleng khusus itu buat tabungan, masukin 100.000. Begitu terima gaji. Ya, begitu terima gaji, ini 100.000 masuk. Ini simpanan bulan ini. Atau ya sampai 10% lah. Nah, ya kan 200.000 masuk. Habis itu dari yang 1,8 ini abang atur ya untuk keperluan pribadi, makan dan sebagainya. Ya. Nah, itu dia. Nah, kalau sisanya ini boleh dihabisin, Bang. Ya, untuk keperluan pribadi, makan, kemudian untuk belajar, jalan-jalan, hiburan dan sebagainya. Tapi yang pertama harus dikeluarin itu investasi, Bang. Ya, investasi yang hanya 10%-nya aja. Kalau mau bagus lagi ya lebih besar lagi. Ya. Itu dia. Ya, Bang Eko ya. Oke. Terus kalau kepepet uang usaha tetap jangan diambil ya, Bang. Ya, kepepet boleh diambil tapi itu terhitung sebagai hutang. Kita ngutang ke usaha. Kan tadi saya bilang bahwa ketika kita bicaranya udah menentukan udah bersepakat nih buka usaha, maka usaha itu kita dengan usaha itu bercerai uangnya. Ya, uangnya bercerai, uang usaha ya punya usaha, uang kita ya uang kita dari gaji, dari bagi hasil. Ya, dua itu kita dapat dari usaha. Kalau misalnya kita butuh uang kepepet misalnya untuk berobat dan sebagainya, boleh pakai uang usaha, tapi itu dicatat sebagai hutang dan itu dicicil dengan gaji kita. Nah, itu dia, itu yang paling penting ya, jangan sampai pakai. Cuma masalahnya ya kan, cuma masalahnya. Ini pengalaman saya itu saya pinjam uang usaha itu nggak pernah saya ganti. Saya pribadi itu pernah pinjam akhirnya nggak pernah terganti gitu. Jadi memang ya belajarlah untuk apa tadi, mengelola gaji tadi itu dulu. Ya, uang usaha itu kalau bisa jangan diganggu lah. Kalau bisa, tapi kalau memang udah mendesak sekali ya udahlah terpaksa harus dipakai ya catat sebagai hutang. Hutang kita ke usaha. Oh, ada coach Suhab. Kemudian kayak gitu ya, Mbak. Oh, bukan Mbak, ini Bang aduh saya lupa namanya. Bang Riza Pahlepi ya. Oh, ya. Namanya penyeduh rindu ya. Kemudian menghitung bagi hasil, Bang, besarnya berapa yang cocok untuk investor. Setiap ada proyek saya mencari investor bagi hasil laba 60 40 60 untuk saya. Ya, kalau masalah bagi hasil itu dia kesepakatan. Ya kesepakatan lah antara kita dengan investor. Kan kita yang tahu berapa sebenarnya keuntungan ya, potensi keuntungan dari proyek itu. Misalnya kita tahu bahwa potensi keuntungannya berapa persen dari modal gitu kan. Ya kalau memang 60-40 itu cukup memadai untuk kita, 60-nya 40 itu juga memadai untuk investornya ya nggak masalah gitu. Karena saya juga pernah dulu bagi hasil dengan investor itu 80-20, saya yang 20, investornya 80. Nah, investornya yang 80, saya yang kerja 20. Ya kan? Ada juga dulu ya 75-25 dan seterusnya, itu masalah kesepakatan aja. Tapi kalau memang bisa kita kan tahu itu bayangan dari keuntungan itu. Ya.
Kalau kalau apa yang pasti kalau bisa kawan-kawan tuh ngasih penawaran ke investor itu bagi hasilnya itu kalau bisa di atas daripada eh, apa namanya inflasi plus non performing loan kalau bahasa ekonominya ya. Jadi itu inflasi itu kan kita rata-rata di 5 sampai 6 ya. Kemudian yang kredit macet tuh persentasenya 5 juga sampai 6. Jadi sekitar 12%. Kalau bisa kawan-kawan itu ngasih penawaran tuh di atas 12%. 18% itu ideal, cukup lah ya, cukup. 24 itu ideal, 24% setahun itu ideal. Artinya kalau 24% artinya 2% per bulan ya. Itu ideal. Kalau lebih dari itu hati-hati ya kan. Karena jangan over promise ya, itu jadi bahaya nanti. Kita kan nggak tahu usaha ya kalau lancar ya alhamdulillah, kalau nggak kan jadi masalah. Nah itu dia. Jadi kalau ditanya idealnya berapa, nah itu kita yang ngatur dan itu kesepakatan dengan investor. Ya, nggak ada aturan baku. Kemudian bagusnya berapa persen gaji dari laba kotor bang? Nah, ya, jadi kalau kawan-kawan hari ini masih kerja sendiri dan dibantu satu orang karyawan misalnya, nah itu 50% bang atau kak, ya. Oh ini Kak Misbah ya, Kak Misbah. Kak. Jadi 50% dari laba kotor, ya kan? Kan biasanya kalau masih kerja sendiri ya atau kerja berdua itu juga belum terlalu besar ya, kecuali emang mainnya proyek-proyek harimau gitu kan. Nah itu dia. Tapi kalau ditanya berapa persen, ya kalau usaha kita usaha retail lah bang, kayak kita hari ini kan, kayak saya jualan, kita jualan madu gitu kan, nah itu kita ngambil dulu di awal tuh 50% dari keuntungan kotor, ya gajinya. Kemudian akhirnya perlahan ya gaji itu akan turun seiring dengan bertambahnya operasional. Kalau kita nambah karyawan, artinya kita nambah nambah operasional kan. Kalau kita gedein toko, otomatis itu kita besarin operasional. Jadi operasionalnya nanti naik, gaji kita yang turun, tapi dengan skala bisnisnya yang tumbuh, nggak nanti gajinya makin gede sebenarnya malah. Ya, seperti kejadian kawan saya di Bali G itu, beliau ini dia pengelola, dia dapat bagi hasil. Nah bagi hasilnya itu awalnya 30%, kemudian akhirnya diturunkan sama pemilik usaha jadi 10%. Tapi karena memang skala usahanya tumbuh besar, yang 10% itu pun lebih besar daripada yang 30% di awal. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa persen, ya di awal tuh coba di 50% dari laba kotor, kemudian nanti kalau usahanya terus bertumbuh, operasionalnya naik, ya udah dikurangi biayanya itu dipindahin. Kalau saya dulu itu gini, saya punya gaji sekian ya. Dulu waktu awal-awal tuh saya gaji saya misalnya 2,5 juta ya di toko jualan madu, saya gajinya 2,5 juta. Ketika saya rekrut satu orang untuk jadi salah satu karyawan di toko, itu saya bagi gaji saya dengan beliau. Ya, akhirnya saya tawari ke beliau gaji ente, gaji pokoknya 1 juta. Nanti tambah insentif segala macam dari penjualan tuh ya bisa lah 1,5 juta gitu kan. Waktu itu masih awal-awal, ya kan. Akhirnya dia kalau misalnya selama sebulan itu nggak hasil usahanya, ya udahlah saya motong gaji saya 1,5 juta untuk karyawan saya. Tapi kan kita mikir baik sangka, masa sih nggak dapat 1,5 juta selama sebulan kan gitu. Akhirnya ya alhamdulillah jalan sebulan ya tertutupi ya untuk karyawannya gitu kan, jadi nggak mengganggu. Jadi gaji kita tetap 2,5 juta, tapi kita bisa gaji, artinya skalanya naik kan, skala bisnisnya naik. Awalnya omset segini gede dikit sehingga akhirnya keuntungan ini bisa untuk membayar gaji karyawan ya. Oke, dari Mas Fajar, istri saya alhamdulillah baru mulai usaha bang via online, bagaimana untuk mengatur keuangannya ya bang agar cash flow-nya lancar ya. Kalau ditanya bagaimana untuk mengatur keuangannya agar cash flow-nya lancar, pertama ya pastikan bahwa setiap produk yang terjual itu pembayarannya cash. Ya, artinya kita terima uangnya cash and carry. Jadi jual barang jangan ada yang sistem utangan, kredit. Di awal-awal jangan pakai itu karena nanti akan mengganggu cash flow. Karena ini bicara cash flow ya. Cash flow itu kan aliran uang cashnya. Jadi kalau mau lancar ya bayarnya cash-cash saja. Ya, contoh kayak misalnya kayak kafe ya. Kafe itu kan bayarnya keluar dari kafe ya bayar. Nah itu cash namanya. Tapi ada juga yang terlalu baik, yang saya katakan tadi terlalu baik, sehingga akhirnya apa? Ya dia kasihnya udah bawa aja dulu. Ya, bawa aja dulu, nanti bayar kalau udah laku gitu kan. Nah itu jadi masalah itu nanti. Ya, bisa seringnya jadi masalah.
Seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana biar cash flow-nya lancar, pastikan pembayarannya cash. Ya, jangan ditunda ke konsumen. Konsumen tuh nggak boleh, jangan kasih hutangan ke konsumen dulu. Ya, ke supplier gimana bang? Ya kalau saya sih dari dulu punya prinsip supplier itu jangan dizolimi lah. Jadi ya cash juga kita bayar ke mereka. Ya saya ke supplier madu itu semua cash, nggak ada yang nunda-nunda atau nyicil-nyicil, nggak. Karena ini jadi semacam apa ya, doa juga ya kan. Kita berdoa sama Allah agar dimampukan untuk bayar cash-cash aja. Jadi nanti kita dikasih kasih konsumen yang bayarnya cash-cash juga. Oke? Kira-kira gitu ya, Mas Fajar ya. Ya penyakitnya gini, karena mama ini kan nggak tegaan ya kan, nggak tega. Aduh kak, pinjam dulu lah ya kan. Nanti aku bantulah promosiin ya kan. Nah, udah nggak tahan dia. Nah, itu dia ya. Tapi kalau di awal memang harus agak kejam, karena bisnis harus tumbuh itu harus ada untungnya dia dan ada uangnya. Jangan sampai ada untungnya nggak ada uangnya. Ya, untuk itu ya memang pastikan transaksinya harus cash ya. Itu dia. Oke, kayak gitu ya Mas Fajar ya. Kemudian untuk membuka usaha baru berbeda dengan unit usaha awal. Modal dan hutang modal dari hutang dari unit usaha awal. Apa tidak apa-apa, Bang? Unit usaha kedua belum balikin modal, Bang. Sudah jalan 8 bulan karena tidak tahu, Bang, kalau ada corona. Apa sudah waktunya tutup ya, Bang, usaha yang kedua ini? Oke, Mbak Rini, modal dari usaha pertama nggak masalah, asal ngambilnya dari laba ya. Kan nanti gini, nah ini dia. Jadi kita punya laba bersih nih. Laba bersih usaha katakan 1 juta. 1 juta ini nanti dibagi menjadi 3 bagian. Kalau saya bagi 3 bagian. Pertama itu untuk namanya bonus ke pemilik, dividen lah ya. Dividen atau bonus kita bagi ke karyawan juga boleh gitu kan, dividen. Yang kedua itu untuk pengembangan usaha. Ya, yang ketiga itu free cash yang memang disimpan sebagai bumper dan nggak boleh diganggu gugat. Ya, kalau saya bilang sampai terjadi tsunami Aceh, ternyata nggak tsunami tapi corona yang datang. Nah, gitu dia. Jadi 3 hal ini nanti dibagi ya, keuntungan bersihnya tadi. Yang untuk pengembangan usaha itu dibalikkan ke usaha kita yang awal. Nah, dana bumper ini memang sebaiknya nggak dipakai, tapi ketika kita punya, kalau saya itu punya batasan ya. Jadi kawan-kawan nanti gini, biar karena nggak boleh juga kan nyimpan uang terlalu banyak, nggak mutar ekonomi itu juga nggak bagus. Jadi nanti uang yang kita simpan ini kan ada yang jadi bumper itu. Kita tahu sebenarnya bumper usaha itu kita butuh berapa. Katakan misalnya 50 juta. Ketika sudah 60, 70 atau 100 juta, 50 jutanya jadikan modal aja untuk usaha yang lain pun nggak masalah. Atau buka cabang. Ya kan? Itu nggak masalah. Ya, jadi kalau ditanya tadi apakah dari keuntungan, ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dari ini, tapi memang itu diambil dari keuntungan yang disisihkan untuk itu secara sadar ya. Seperti itu. Nah, kemudian udah 8 jalan bulan belum bisa balikkan, kemudian kena corona, apakah harus ditutup? Ya, ini pertanyaan ini ya balik ke Mbak Rini sendiri. Kira-kira masih sanggup nggak tuh ya jalankan yang usaha kedua? Kalau memang usaha kedua udah nggak sanggup dijalani, ya udah tutup aja dulu, pause dulu. Nanti ketika kondisi membaik, kita mulai lagi gitu. Yang sekarang yang bisa berpotensi menghasilkan cash saja dulu nanti dikerjakan dan difokuskan di sekarang ini. Seperti itu dia. Ya. Oke, ada lagi? Bang Amri mau nambahin, Bang? Atau Ko Suhab sedang apa ya? Main-main di Bali G ya, Bang? Oke, ada lagi? Oke. Iya, ini yang di Facebook ini ada nanya nggak ya? Saya nggak tahu. Oke. Bentar ya. Oke. Oh, Mas Fajar di Porsea. Ini Bang Habibi di Bali G. Kalau ke Bali G kabarnya Bang, mana tahu bisa jumpa. Saya di Porsea. Oh ya, siap. Nah, ya, siap. Saya
ya sering ke Bali gitu karena ada guru saya di sana. Saya harus sowan ke sana secara rutin. Baju merah dia sebelah Coach Habibie itu. Oke, ada lagi yang lain? Saya di Bali gitu, tapi nggak pandai bicara finansial. Iya, nggak perlu bicara prakteknya, Coach. Ya kan? Oke, ada lagi? Atau ada yang mau menambahkan juga, monggo. Oke. Ya, ternyata yang di live belum ada yang nanya. Syukur juga. Oke. Ya. Sebelum lanjut, oke, saya mau cerita sedikit. Ini salah satu bagian yang akhirnya kemarin menjadi apa ya, perhatian dari guru saya ini, Coach Habibie. Jadi kan tadi saya sebutkan bahwa kita itu salah satu kesalahan kita itu adalah takut jual harga lebih mahal atau jual naruh harga lah. Ya, kita sering nggak percaya diri dengan harga kita sendiri. Ya, itu karena kita nggak paham sebenarnya tentang value kita itu apa gitu kan. Nah, sehingga akhirnya value kita itu nggak bisa kita komunikasikan. Nah, contoh kalau misalnya kayak hari ini kami jualan madu, ya kan? Madu kami itu ya value kita apa? Pertama dulu kita cerita bahwa madu kita itu bersanad, bergaransi, ya kan? Kemudian akhirnya sekarang kita tambah value-nya, apalagi? Kemudian hari ini kita punya kurir, pengantaran gratis, apalagi tambah kita punya cabang di Jawa. Jadi kawan-kawan butuh madu bisa langsung order di Jawa gitu kan. Apalagi value-nya. Akhirnya hari ini kita mengembangkan sistem pembinaan reseller. Nah, ini salah satu bentuknya kayak gini lah ya, Zoom seperti ini. Jadi salah satu pembinaan reseller. Jadi kita buat lagi. Jadi makin hari makin banyak value yang kita berikan dan akhirnya harga yang kita berikan itu tadi, harga jual yang kita berikan ke konsumen itu terasa jadi murah. Karena banyaknya tadi layanan-layanan atau manfaat-manfaat yang dirasakan oleh konsumen. Nah, kawan-kawan juga begitu. Ketika akhirnya hari ini memasang harga agak tinggi, pastikan ada benefit lebih yang dirasakan oleh konsumen. Jangan sampai ketika hari ini kita menaruh harga, udahlah tinggi aja, kata Bang Bek harus tinggi. Ya kan, buatnya tinggi, tapi nggak dipikirkan gimana manfaat apa yang bisa dirasakan sama konsumen kita. Ini jangan sampai terjadi, ya. Jadi seperti guru saya di Bali itu punya kafe, ya kan, kafenya mahal, ya kan. Kok ke situ ya koyak 100.000 lah minimal, duduk situ 100.000 lah, ya kan, paling sedikit, ya kan. Karena memang dia punya value yang bagus. Kalau duduk di situ memang pantas lah harga itu. Bahkan kok murah kali Bang katanya. Murah kali ini Bang. Kami duduk di sini 100.000 tuh murah kali katanya. Harusnya 300.000 nih bayarnya, nah, gitu. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau kawan-kawan udah percaya diri dengan produknya, tahu benefit apa yang mau diberikan ke konsumen, nah itu dia. Kita nggak perlu khawatir naruh harga itu sebenarnya. Ya. Banyak kan terjadi karena nggak paham value produknya, sehingga akhirnya nggak berani pasang harga yang cukup, sehingga akhirnya dapat laba yang cukup, laba yang memadai. Kalau labanya nggak memadai, kita nggak punya dana yang bisa dibagi tiga tadi, ya kan? Nggak bisa untuk pengembangan, nggak bisa nyiapin bumper, nggak bisa bagi-bagi. Nah, itu kan jadi masalah itu. Jarang kali dapat bonus gitu. Waktu kerja jadi karyawan sering dapat bonus. Giliran punya usaha nggak pernah dapat bonus. Pening kepala ya tiap hari, ya kan. Nah, itu jadi masalah. Jangan sampai terjadi lagi. Ya. Oke. Ini ada dari pertanyaan dari Bang Rija Palepi. Cara buat reseller loyal dan penjualannya lancar, tidak stagnan gimana Bang? Pertama kita harus loyal dulu sama reseller. Ya, kalau kita nggak loyal sama reseller ya jangan harap mereka mau loyal sama kita. Ya kan? Ya tunjukkanlah loyalitas kita ke reseller, karena reseller itu kan salah satu konsumen kita. Ya saya ceritakan tadi ya, benefit apa kita kasih sama reseller hari ini. Kalau mereka gabung sama saya, apa yang mau kita kasih?
Iya kan? Jangan sampai mereka gabung habis itu dibiarin gitu. Jangan sampai. Ya, makanya kawan-kawan juga harus mulai secara ini kalau memang mau membangun reseller, ya reseller juga harus dipikirin benefit apa yang bisa mereka dapat ketika bergabung dengan kita. Itu yang paling penting. Kalau kita nggak bisa memberikan itu, mereka akhirnya melihat, ya ngapain apa bedanya sama beli di toko sebelah. Toko sebelah juga harganya segini bahkan lebih murah. Ya udah beli di sebelah aja. Kan itu yang terjadi. Ya. Nah, jadi kalau ditanya gimana loyal, pertama kita harus loyal dengan apa reseller itu sendiri. Caranya dengan apa ya? Kita harus mulai pikirkan manfaat-manfaat apa lagi yang akan kita berikan untuk mereka setelah bergabung bersama kita. Ya, seperti itu. Ya, jadi ada lagi? Oke, dari Bang Khairuddin Matondang ini di Facebook. Bang, izin tanya, bagaimana cara memaksimalkan pemasaran produk kita, Bang? Memaksimalkan pemasaran produk kita. Oke. Pertama, pertanyaan saya, kalau kita produk itu kalau memaksimalkan, pertama dia harus menjangkau seluas mungkin. Nah, pertama kita pengen punya, kita tentukan dulu pasarnya siapa. Kemudian yang kedua, pastikan produk ini tersebar sejauh, seluas mungkin di target pasar itu. Kebanyakan kita kan hari ini produknya itu ya di lingkungan itu. Saya sering geli lah sebenarnya. Ngelihat kawan-kawan yang hari ini mengandalkan jualannya lewat grup-grup WhatsApp doang. Sementara anggota WhatsApp-nya cuma 20, dan itu ada 3 atau 4 grup WhatsApp yang isinya sama itu aja orangnya. Jadi dia sekarang beriklan atau memasarkan produknya di lingkungan yang itu aja. Kayak gitu berusaha untuk menjangkau yang lebih luas ya kan repot juga. Nah, makanya kalau kawan-kawan mau luas pemasarannya, pastikan produk kita itu dikenal oleh banyak orang, ya, kelihatan oleh banyak orang di mana-mana gitu. Ya. Ya metodenya ya manfaatkan media hari ini, mau iklan di Facebook kah, mau iklan di Instagram, mau iklan pakai sosial media kah, atau kita mau pakai mulut ke mulut, ya kan, atau kita buat cabang misalnya, makin mendekatkan kita dengan konsumen seperti itu. Makanya pertama ya kawan-kawan harus tahu dulu, ya Bang Khairuddin harus tahu dulu siapa sih target pasar utamanya. Dari sana baru kita nanti lihat, oh mereka ini ngumpulnya di mana. Nah, kita maksimalkan untuk bisa menjangkau mereka tempat ngumpul mereka ini. Kalau mereka ngumpulnya nanti di kota-kota ya iklannya di kota-kota aja. Kalau memang banyak di desa-desa ya di desa lah kita mainnya. Misalnya hari ini ada kawan saya jualan pupuk, obat-obat pertanian. Dia jualannya di kota ya repot. Petani itu kan ada di desa-desa gitu. Ya, dia akhirnya buat apa? Buat toko di ya dekat dengan target pasarnya. Nah, seperti itu. Kemudian akhirnya buka cabang pun dia buka cabang di sekitar di mana target pasarnya itu berada. Kalau dia buka pasar di kota, toko di kota, kan jadi masalah. Emang nanti petaninya mau ke kota, kan nggak sering dia, paling ya seminggu sekali, ya kan, 2 minggu sekali atau sebulan sekali pas panen gitu, seperti itu, ya. Jadi itu ya Bang Khairuddin Matondang ya di Facebook. Jadi pertama tentukan dulu pasarnya siapa, yang kedua eh, pastikan bahwa informasi produk kita itu menyebar luas di kalangan target pasar kita. Ya, caranya gimana ya? Manfaatkan media dan sebagainya lah. Reseller itu salah satu caranya ya. Reseller itu salah satu cara untuk memperluas jangkauan. Ya, memperluas jangkauan. Oke. Bang Rijal, kalau kita nitip produk kita ke apotek warung, berapa persen pantasnya kita bagi keuntungan? Saya itu nggak pernah nitip, Bang. Jadi nggak pernah tahu saya, Bang. Yang model abang bilang ini gitu. Dan saya nggak menganjurkan itu bang. Ya, pertama nitip ini ibarat kita modalin apotik bang, modalin tempat kita nitip bang. Sementara kita butuh juga kan cash masuk. Kalau kita udah ya kita modalin orang jadinya kan begitu. Nah itu yang jadi catatan ya. Saya nggak pernah nitip. Saya lebih bagus kita bangun kemitraan dengan orang, dengan reseller yang mau bayar dulu. Misalnya ya syarat gabung beli 2 kilo misalnya, beli 2 kilo madu. Ya udah dia beli 2 kilo kan apa? Cuma 240.000. Udah akhirnya nanti kan dia bisa jualan dulu.
Udah bisa jualan nanti bisa apa laku. Nah, sambil kita ajarin mereka bagaimana berjualan. Seperti itu. Jadi kalau saya lebih senang kita bangun kemitraan, bangun reseller, tapi dengan syarat yang mudah, Bang. Ya, permudah mereka masuk ke bisnis kita. Saya selalu bilang gitu sama kawan-kawan, coba permudah orang masuk ke bisnis kita. Kalau kita mau main dengan reseller, permudah mereka. Kayak kita hari ini di madu itu ya cuma 2 kilo aja, 2 kilo udah bisa jadi reseller. Ya kan? Nanti ya udah masuk dia, nanti kita, itu baru kita olah. Kita masukkanlah value-value yang benefit-benefit apalagi yang kita berikan ke mereka. Ya kita bina mereka, ya kan? Kita ajari bagaimana berjualan. Nanti kan akhirnya penjualannya jadi bagus kan? Makin meningkat, ya udah. Makin bagus penjualan dia, ya udah kita kasih diskon lebih tinggi misalnya, naikkan levelnya, kasih bonus dan sebagainya. Seperti itu. Itu yang kita lakukan Bang beberapa tahun belakangan. Ya alhamdulillah itu cukup signifikan memberikan perubahan. Dan kita memang dari dulu menghindari namanya nitip, Bang. Ya. Nitip, aduh itu kita hindari. Dan hari ini memang kita ada model nitip, itu setelah apa? Setelah bisnis kita punya penjualan yang memadai, dan itu cukup untuk membiayai semuanya. Kalaupun kita nitip nggak laku, kita bawa pulang, kita jual balik, atau akhirnya dia laku dan terjual, dia baru bayar, itu kayak ibarat tabungan aja, Bang. Tabungannya nitip sama si ini gitu ya, itu tabungan aja. Tapi karena yang udah rutin, itu udah cukup untuk membiayai bisnis kita secara keseluruhan. Nah, yang nitip-nitip ini tabungan, tapi tetap dikontrol lah. Lihat, itu udah bayar belum? Udah bayar belum? Udah bayar belum? Nah, kan gitu aja. Tapi nggak banyak nitipnya, dan itu hanya orang-orang tertentu yang udah kita kenal dengan baik, sehingga akhirnya kita bisa kasih dia nitip lah. Ya, kita tahu kapasitas dia, kemampuan menjual dia gimana, ya udah nggak apa, kita titipin aja sebagian barang kita sama dia. Tapi sebelumnya kita nggak pernah nitip, Bang. Kita nggak pernah nitip, dan kita selalu fokus bagaimana bisa menjual barang ini cash. Ya, karena itu nyawanya Bang nanti Bang di bisnis ini, Bang. Kalau cashnya terganggu, bisnis pasti terganggu. Itu udah nggak bisa ditawar, Bang. Makanya saya pengen kawan-kawan itu mulai sadar agar lebih fokus bagaimana menghasilkan cash itu tadi. Ya, penjualan tuh cash aja. Nah, nggak apa-apa, oh Bang nanti nggak ada yang beli lah, siapa yang beli? Setiap produk itu ada jodohnya, kata Coach Suhab. Ya, jadi itu kita, jadi nggak usah khawatir kalau hari ini masih jualan belum laku, belum jodohnya. Fokus cari lagi, perbaiki layanan, perbaiki value-nya sehingga akhirnya produk kita bisa diterima. Jangan udah merasa cepat puas, produknya udah diterima, oh udah laku kok Bang, udah 2000 box laku, ya kan? Nggak diperbaiki, ada masukan dari konsumen nggak diperbaiki, ya kan? Akhirnya turun jadi 1000, turun jadi ini, turun. Nah, akhirnya saya nanya, serius nggak sih bisnis? Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ketika kita itu Bang, penjualan hari itu turun aja, kita besoknya evaluasi, weh apa yang dikerjain kemarin, apa yang mau kita kerjain besok, nah begitu. Jadi nggak bisa lagi main-main gitu ya. Apalagi misalnya kalau misalnya ada yang belum bayar gitu kan, udah mau akhir bulan, mau bayar gaji, ini piutang siapa aja belum bayar, nah, tagih. Nah seperti itu ya. Jadi gitu ya Bang ya, kita nggak pernah nitip dan kita tidak menyarankan nitip. Fokus saja jual sendiri, bangun kemitraan, bangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan teman-teman kita, sehingga akhirnya mereka mau bantu jualin produk kita, mereka dapat keuntungan, kita dapat keuntungan, selesai. Begitu aja Bang. Nah pelan-pelan terus dibuat, menggelinding dia seperti snowball, makin besar. Nah itu nanti kita akan lebih punya kepercayaan diri lah kalau misalnya usaha makin membesar. Ya, kira-kira gitu ya Bang Rizal ya. Dari Bunda Gaizan, Bang, gimana caranya nentuin harga pokok penjualan supaya kita sebagai seller dan reseller sama-sama dapat keuntungan dari harga yang kita tentukan? Sekarang pertanyaan mau ngasih berapa sama reseller? Ya kan? Nah, kalau kita ini contoh di kasus yang kita lakukan hari ini, kita ngasih reseller kan 20%. Ya, kemudian kita punya agen 30%. Distributor 40%, belum lagi nanti ada bonus-bonus ya kalau mau direncanakan nanti kan. Ya katakanlah harus punya margin yang bakal dibagi-bagi itu sampai 50%. Ya udah makanya nanti misalnya kita produknya belinya berapa nih? Kalau kita jualan produk aja ya. Beli produk misalnya 50.000.
ya kan? 50.000. Biaya operasional tuh kira-kira berapa ya per kilonya misalnya? Oh, 10.000. Oke, 10.000. Jadi 60.000 kan? Nah, kemudian kita mau dapat untung berapa? 10.000, 70.000. Nah, baru habis itu ditambahkan berapa mau kita bagi ke agen reseller. Nah, kalau mau bagi misalnya tadi 40.000 mau kasih pada 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 tiap tingkatan, ya udah. Artinya 110.000, modalnya 50 tadi kan. Belinya sampai ke tempat kita itu 50.000, nanti jualnya 110.000. Ya, 50.000 itu dibagi ke reseller dan keagenan tadi. 40.000 ke keagenan, 10.000 kita ambil sebagai laba, 10.000 untuk operasional, ya 50.000 buat belanja lagi. Nah, gitu dia. Nanti yang 10.000 ini tadi kan keuntungan tadi bisa kan udah jadi 50.000, bisa beli satu lagi kan jadi dua gitu. Ya kan dulu saya waktu awal jual madu itu modalnya 100.000, beli 2 botol, jual beli 3, jual beli 4, begitulah terus dia. Ya sampai akhirnya jadi jerigen dan terusnya begitu. Ya. Tapi yang paling penting kawan-kawan juga harus itu tadi reseller ini mau sampai berapa kita kasih. Itu dulu. Biaya-biaya itu ditentuin aja dulu. Baru labanya mau berapa. Itu paling sederhana lah nentuin harga jual sebenarnya. Belinya berapa, ngasih ke reseller berapa, operasional berapa, keuntungan yang mau diambil berapa. Jumlahkan semua, itulah harga jual minimal. Bisa lebih bagus. Ya kan? Jangan kurang. Nah, gitu aja. Gampangnya begitu. Ya. Tapi ini pertanyaan bukan harga pokok penjualan sih, tapi harga jual ya, lebih tepatnya harga jual. Nah, gitu. Ya, kira-kira gitu ya Bunda ya. Bunda Gaizan nih siapa ya? Oke. Ada lagi? Sampai jam berapa kita nih? Oke, Anda? Jam 9. Oke, saya tambahkan dikit lagi. Jadi salah satu bahasan juga di dalam ini kita cerita, saya ada singgung sedikit tentang manajemen stok. Ya, jadi kalau kawan-kawan stok itu sebenarnya harus dikendalikan, bukan masalah banyak-banyakan. Ya, banyak kan sekarang ini kan orang, saya pernah dapat sebuah pernyataan dari salah seorang mama yang jualan. Ya, Bang, semua mentor bisnis saya itu yang usahanya besar punya gudang besar. Nah, dibilang gitu. Oh, Mbak belum ketemu kawan saya ya. Omsetnya 500.000.000 sebulan, tapi nggak punya gudang, nggak punya barang. Gudangnya ada di Batam, dia jualnya ke Bandung, dianya di Medan. Nggak punya gudang dan hampir nggak pernah dia lihat di barangnya mungkin. Tapi omsetnya 500.000.000 sebulan. Wah. Jadi stok itu bukan ukuran ya. Bisnis itu besar atau enggak. Ya. Makanya saya sering bilang kalau bisa nggak stok, jangan stok lah. Tapi masalahnya budaya di Indonesia ini belum bisa seperti di Jepang yang just in time, butuh langsung dapet, ya kan, butuh langsung datang barangnya, ya kan. Nah itu dia, itu yang udah nggak ada di Indonesia, budayanya belum bisa sampai di situ. Ya. Kenapa kita harus mengurangi stok? Sebenarnya alasannya yang paling ini karena pertama kan nilainya ya kan, nilainya namanya nanti barang disimpan kan ada potensi rusak, gudangnya kebakaran misalnya kan, banjir, ya kan, apalagi makan tikus, ya kan, macam-macam lah. Apalagi itu dia, ya potensi loss juga kan, hilang. Kemudian opportunity cost kalau bahasa apanya ya Bang ya, keuangan ya Bang Amri ya. Jadi harusnya kalau ini kita investasikan ke yang ini jadi bagus, dia ada untungnya lebih besar. Tapi karena kita tahan uangnya di stok, akhirnya stoknya nggak muter malah jadi masalah, ya kan? Kita kehilangan peluang, nah begitu. Ya. Nah jadi
eh, kawan-kawan, pertama kalau mau mengendalikan stok harus tahu dulu punya data penjualan Pak ya. Sebelumnya gimana? Oh, kalau apa selama seminggu itu berapa ya kita jual? Hari Senin tuh biasanya rame Senin, Selasa turun, nanti akhir pekan naik lagi, ya kan? Kalau kami itu kayak itu menemukan pola itu di penjualan madu itu pekan pertama 4 sama 1 itu banyak penjualan. Nanti pekan kedua mulai turun, pekan ketiga nanti turun lagi, ya kan? Nanti pekan keempat naik lagi, pekan satu naik lagi, ya gitu. Jadi kita ngendalin stoknya di situ aja. Kapan butuh banyak kita sediain banyak. Kapan butuh sedikit ya udah nggak usah stok banyak-banyak. Yang ada aja dulu dihabisin. Nanti ketika butuh banyak baru kita stok lebih banyak. Kira-kira gitu. Itu yang ini. Waduh, ini ngetes ini. Kayak mana bang cara hitung harga pokok produksi jika usaha kami banyak produksinya? Ngetes ini Bang Amri. Abang jawab sendiri lah bang. Iya, harga pokok produksi itu dia ada dua komponen dasarnya, ya kan? Ada namanya biaya langsung dan biaya tidak langsung. Ya, biaya langsung ya udah tenaga kerja langsung, bahan langsung, kan gitu. Kemudian yang tidak langsung apa? Ya overheadnya, pabriknya kan ada sewanya, ada listriknya, ada perawatannya, ada karyawan administrasinya. Nah itu dia masukkan semua nanti. Cuma ada rumusnya lah. Kalau di akuntansi itu kan dia stok awal berapa, produksi berapa, keluar terjual berapa. Nah itu detailnya nanti enaknya ngambil ngobrol tatap muka sambil awak belajar sama Bang Amri ya kan. Nah, itu. Tapi kalau misalnya kita produksi itu bahan yang kita pakai untuk kan dia ada bahan langsung. Bahan langsung itu artinya yang dipakai buat produksi langsung. Kalau kita buat baju, bahan ini yang langsung apa? Kain, benangnya, ya kan. Kemudian kerahnya ini karet kerah. Apalagi? Nah, itu bahan langsung. Ya, bahan kemudian tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung ya yang kerja, yang jahitnya, yang motongnya, itu tenaga kerja langsung. Nah, nanti ada yang biaya tidak langsung ya mungkin nanti ada di apa ya? Tapi mau ngaruh produksi misalnya ongkos ongkos apa belanjanya, ya kan ada si karyawan administrasinya, ada supervisornya yang nengok-nengokin orang kerja, ya kan? Seperti itu yang nggak langsung. Bahan nggak langsung misalnya kertas-kertas lah, misalnya buat nyatet-nyatet, ya kan itu. Atau plastiknya mungkin, kalau plastik mungkin ya bisa dibilang bahan langsung juga ya, karena langsung dipakai juga untuk diproduksi bagian produksi. Nah gitulah. Tapi sederhananya begitu ya, menghitungnya sederhananya begitu. Tapi kalau mau detailnya memang harus apa ya bahasanya bilang tadi. Jadi stok awal si bahan ini berapa, dipakai berapa, keluar berapa, jadi berapa. Nah, itu dia ada hitungannya sendiri memang. Dan itu memang agak detail dan agak susah lah dijelasin di sini sekarang ya. Ya gitu ya Bang ya. Kalau ada perbaikan Bang, tolong diperbaiki Bang. Segan awak guru nanya ini. Ya jadi gitu aja. Jadi ada bahan langsung, tenaga kerja langsung, sama tidak langsung atau overhead ya. Tiga itu aja dia yang paling sering muncul. Nanti dihitung aja semua itu jadi harga pokok produksi. Ya, oh, itu dia. Oke, ada lagi? Ya, oh ya ntar Facebook ada lagi nggak? Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, 15 menit lagi lah ya. Paling lama. Kalau bisa. Atau ada yang mau nambahin, ini guru-guru saya ini ada nih. Bang Suhab, Bang Amri, ya. Ya, oke, ntar ya, ada lagi nggak ya?
Oh, tanya lagi, Bang Khairuddin Matondang. Terima kasih banyak jawaban, Bang. Persentase untuk keuntungan dan bagian resellernya idealnya berapa ya, Bang? Kira-kira dari modal harga tersebut, pengalaman Abang bisa, Bang. Ya, tadi udah saya jelaskan ya. Jadi memang pembagian untuk reseller itu, kalau kita kan di sistem reseller kita itu ada reseller, ada agen, ada distributor. Masing-masing itu dapat diskon 20, 30, 40%. Ya. Jadi kalau dibilang ditanya tadi idealnya berapa, memang tidak ada berapa idealnya, tapi yang kira-kira orang akhirnya tertarik lah mau jualan produk kita gitu lah bahasanya. Coba kita share, kita bagi ke mereka itu adalah angka yang membuat mereka tertarik untuk mau bergabung sama kita. Nah, contohnya kan kalau ada yang ngasih ke resellernya hanya 10% gitu ya, nggak apa-apa. Kalau 10% itu cukup menarik sama mereka. Ya contoh kayak kita yang di madu itu kan reseller dapat 20%, itu sekitar 30.000. Ya kalau mau gajian 3 juta ya cukup jual 100 kilo sebulan udah dapat gaji 3 juta. Ya kan? Kalau ditanya seperti itu. Tapi kalau ditanya ideal memang enggak. Kita nggak ada ukuran baku juga. Balik lagi ke produk kita. Ya, produk kita harga jualnya berapa. Karena ada produk yang harga jualnya memang tinggi. Baju harganya 500.000. Ya kan? Nah, kemudian ada juga lagi produk yang jualannya ya cuma 10.000, ya kayak mana baginya Bang 10.000? Ya kan? Nah, seperti itu. Ya jadi nggak mesti harus punya reseller, agen dan apa distributor, nggak mesti, bisa aja cuma satu level aja reseller doang. Ya kan? Karena mungkin nggak bisa dibagi banyak-banyak, tapi kita bangun jaringan reseller yang besar aja. Sambil kita cari cara gimana sih kita bisa tambahkan harga sampai akhirnya kita bisa membagi beberapa level. Karena enak kalau punya beberapa level. Jadi nanti kerja kita pun jadi lebih ringan sebenarnya. Bang, bagusan jualan palu gada atau fokus satu produk atau dua produk saja? Karena asumsi sebagian orang makin banyak produk dijual semakin banyak untung. Kalau banyak produk tapi satu kategori, contoh herbal, jual madu, habas soda, minyak bidara dan sebagainya. Ya, kalau saya ditanya palu gada atau fokus satu produk, lebih tepatnya sih kalau disebut yang seperti saya survei kemarin, bukan banyak produk ya, tapi banyak bisnis atau fokus di satu bisnis. Nah, satu bisnis ini umumnya dia bisa disebut nanti punya satu karakter pasar. Ya, target pasarnya itu mirip. Contoh kayak herbal tadi itu bisa dikatakan satu pasar ya. Itu satu bisnis. Cuma memang kawan-kawan harus pikirkan sistem penjualannya. Karena kalau kita terlalu banyak produk, kita bingung mau jualin yang mana. Nah itu dia, itu jadi masalah nanti. Mau iklan yang ini belum dikenal orang, udah iklan yang ini. Jadi akhirnya pasar kita tuh bingung. Saya juga dulu begitu sebenarnya di awal. Kok saya jual madu banyak. Ada madu langsing, madu. Pokoknya yang lagi hit lah waktu itu saya jual. Madu hitam pahit, semua saya jual. Tapi kemudian saya lihat data penjualan, ternyata yang menyumbang 80% omset itu cuma madu hutan. Akhirnya saya jadikan yang lain tuh hanya sambilan dan fokusnya ke madu hutan. Diputuskan bahwa kita akan fokus jual di satu produk aja dulu. Nah, produknya gede, ini membesar, itu akan lebih mudah sebenarnya ngembangin yang lain lagi. Ya, tujuannya gitu, ya. Karena biasanya kalau kata guru saya gitu, orang yang benar-benar kaya itu bisnis cuma satu, fokus dia di satu. Tapi kalau yang mau kelihatan kaya, jual aja banyak-banyak gitu. Kelihatan aja jualannya banyak gitu. Kelihatan kaya emang akhirnya kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya ditanya, saya lebih senang fokus dulu di satu produk sampai kita dapat dalam di situ. Ya, pengetahuan produknya dalam, ya kan, pasarnya dalam kita dapat. Artinya kedalaman pasar itu gini ya, kita punya pasar end user, kita punya reseller, kita punya agen, kita punya distributor. Kan dalam tuh. Ya. Jadi yang kita layani itu nggak cuma satu. Nah, jadi nggak cuma end user aja atau nggak cuma reseller, tapi sampai ke distributor. Ya, jadi kayak ibaratnya kita ya sampai di agak tinggi dikit gitu. Nah, gitu. Jadi dalam apanya, dan kita akan semakin dikenal kuat ngakar dia. Kalau udah kuat ngakar nanti
lebih enak sebenarnya akhirnya kalau kita mau ngembangin atau duplikasi ke tempat lain. Jadi gitu. Jadi fokus satu sampai akhirnya kita temukan polanya, kita buat sistemnya, baru habis itu kita buka yang lain dengan menduplikasi sistem yang ada. Kan lebih mudah kita duplikasinya. Nah, kayak gitu dia. Jangan semua mau di grab ya kan, mau diambil. Wah ini ambil, ini ambil. Wah ada peluang nih bang, ambil. Bang ada peluang ambil, ada peluang ambil. Terakhir dia bingung sendiri. Yang ini belum habis, yang ini belum terbentuk pasarnya, ini belum terbentuk, nggak ada yang jadi. Itu banyak kasus begitu. Ya. Jadi kalau saran saya bagus fokus dulu deh. Fokus ke satu. Kalau fokus ke targetnya, target pasarnya siapa? Kalau target pasarnya tadi, karena di target pasar itu sendiri dia ada satu produk yang jadi primadona. Nah, fokus ke situ sebenarnya. Oke, kami itu kan produk primadonanya madu hutan. Ya udah akhirnya kita fokuskan ke sana, energinya habisin ke sana untuk membesarkan buat apa produknya terjual sebanyak mungkin. Ya. Seluas mungkin. Gitu ya, Bang. Bang Reza ya, Bang Reza. Oke. Ada lagi? Iya, Bang telat, ada rekamannya, Bang. Kayaknya ada nanti. Ya, oke. Monggo, kalau masih ada yang mau bertanya lagi, kriteria syarat belanja untuk reseller, agen, dan distributor gimana, Bang? Ya, kriteria ya kita yang nentuin lah, kita nentuin. Ya kan, kalau pertama saya bilang tadi, permudah orang masuk ke bisnis kita. Itu yang paling penting. Ya, jadi level pertama reseller itu tadi mudahin dia masuk. Oh, kita syaratnya apa? Syaratnya buat yang paling mudah. Oh, kita kan biar kelihatan niat mau jualan lah. Ya, misalnya kayak 2 kilo. Dah, mulai dia jualan nanti terus. Kalau agen ya ini udah mulai kita seleksi. Nggak bisa asal-asal lagi. Karena nanti dia, kalau kita pengennya agen itu nanti punya tim reseller juga. Ya, sehingga akhirnya target mereka pun jauh di atas reseller. Berkali lipat malah. Nah, nanti sambil juga kita berikan pemahaman atau mindset agen itu seperti apa. Baru nanti distributor lebih gede lagi, targetnya gede, ya kan? Lebih gede lagi. Ya, mereka pun dibebankan bukan angka yang kecil lah untuk belanja tiap bulan itu menghabiskan produk itu sangat banyak. Ya. Tapi tiap bisnis itu beda-beda nanti ininya ya. Standarnya beda-beda. Standarnya beda-beda. Tapi kalau di kita kayak gitulah. Reseller tuh 2 kilo, nanti agen itu di berapa ya? Di 50 kilo nanti. Ya kan? Nanti ada yang distributor tuh jauh di atas itu lagi. Ya. Jadi gitu. Bang Khairuddin ya. Oke. Ada lagi yang belum terjawab nih? Oke, ada lagi. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu ya, Bang. Ya, Kak? Ya, udah cukup malam juga. Jadi, saya sampaikan terima kasih kalau tidak ada lagi. Ya, sudah menyimak, terutama untuk guru-guru saya, ini ada Bang Heru Amri, ya kan, sebagai certified akuntan publik, ya kan. Kemudian ada Coach Suhab juga, ya guru motivasi saya ya kan ya time is honey ya bang ya time is honey ya, ya nanti kawan-kawan yang udah pesen nanti dikasih ya lagi di proses produksi itu. Ya oke, kayaknya udah nggak ada lagi. Saya sampaikan terima kasih banyak ya. Insya Allah nanti rekamannya ya di Facebook ada itu karena dia live ya kan. Kemudian nanti rekaman yang bagusnya juga insya Allah ada nanti. Ya nanti terutama untuk kawan-kawan reseller, agen, distributor ini acara-acara live ini kita buat agar nanti ada rekamannya bisa diputar ulang di channel yang kita sediakan nanti. Ya jadi salah satu manfaat juga buat kawan-kawan yang bergabung sebagai reseller di penjualan madu Al Hafiz ya. Kemudian mungkin itu aja ya, sudah 9.20. Sudah cukup malam, di Bali G juga sudah close order
ya. Kemudian mungkin kawan-kawan bisa istirahat, ya. Oke, kata Bang Reza, upload ke YouTube ya Bang. Ya insya Allah nanti ya, insya Allah. Ya, pokoknya ini jadi salah satu fasilitas yang kita berikan untuk reseller tim Madu Al Habis ya. Oke, itu dia. Terima kasih banyak kawan-kawan sekali lagi sudah menyimak. Nanti tunggu materi berikutnya. Ya, kita juga lagi susun beberapa materi khusus nanti untuk reseller agen ya, sehingga akhirnya kawan-kawan bisa punya kemampuan yang sangat baik dalam menjual tidak hanya produk madu, tapi bisa juga diduplikasi di bisnis-bisnisnya masing-masing ya. Itu saja. Dan buku ini ada di toko ya, bisa di kalau mau baca-baca gratis bisa datang ke toko ya, boleh, tapi nggak boleh bawa pulang. Kalau bawa pulang dibeli aja ya. Oke, itu dia terakhir. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembicaraan kita malam ini. Em, Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah menyinggung perasaan. Em, saya mohon ampun pada Allah. Saya mohon maaf pada kawan-kawan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Hmm? Bagus.